Oke, Assalamualaikum teman-teman semua. Kita lanjut ke masih di bab yang sama, bab 1. Kita masuk ke subbab limit trigonometri. Nah, di limit trigonometri ini, lanjutan dari limit fungsi ya, sebenarnya kurang lebih sama si limit fungsi tadi. Cuman bedanya ya kita pakai trigonometri. Jadi di sini kalau limit T menuju C, ya limit T menuju C dari sin C, dia jadinya sin C. Kemudian kalau limitnya sama sih, kalau limit T menuju C dari cos T jadinya cos C. Dan kita punya beberapa limit khusus, jadi kalau T menuju 0 dari sin T per T jadinya 1 ya. Dan limit T menuju 0 dari 1 min cos T per T jadinya 0. Ini fine-fine aja sih untuk langsung digunakan kalau teman-teman lagi ngerjain soal ya. Kita lihat contohnya. Ya, jadi T kuadrat cos T per T plus 1, langsung kita masukin nolnya boleh banget ini sih, karena kan T kuadrat 0 gitu ya, T plus 1 dia pasti 1, kemudian cos 0 dia 1, udah jelas karena ada 0 di sininya, berarti nanti hasilnya adalah 0 gitu ya. Ini saya anggap ini sih sebenarnya konsepnya pasti udah oke teman-teman, makanya di sini saya kasih latihan soal aja ya, ada 3. Tolong dikerjakan dan dikumpulkan hari ini juga. Saya kasih tempat submitnya di emas. Karena butuh banyak latihan, nanti untuk latihan yang sifatnya 1 minggu akan saya berikan terpisah. Yang penting 3 soal ini tolong dikerjain dulu hari ini juga, disubmit di emas ya. Untuk limit trigonometri, itu aja sih limit trigonometri. Karena nggak banyak lah secara teori. Nah, di sini saya pengen langsung ke limit di tak hingga dan limit tak hingga. Nah, di sini kita akan masuk ke yang namanya asimtot. Karena pada suatu fungsi ketika kemudian ada nilai yang membuat dia menjadi tak hingga, fungsi itu kan akan jadi discontinue gitu ya sampai batas tak hingga. Nah, batas tak hingga itulah yang disebut dengan asimtot. Nanti kita lihat ilustrasinya ya. Yang penting di sini saya pengen tekanin dulu bahwa ada yang namanya di tak hingga, jadi berarti X-nya yang nanti kita kita dekati ke tak hingga, dan juga limit yang tak hingga. Limit tak hingga berarti nilainya yang memang mau kita buat menjadi tak hingga. Gitu. Jadi di sini di tak hingga berarti nanti X-nya menuju tak hingga. Kalau limit tak hingga berarti nanti limit gitu ya, limit X menuju bla 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 gitu, fx akan sama dengan plus minus tak hingga. Jadi ada perbedaan yang mendasar dari dua limit ini. Oke, kita langsung lanjut. Kita lihat, kalau limit di tak hingga, gitu ya, tadi kan limit di tak hingga. Berarti apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah, kalau kita punya fungsi dan kita pengen tahu di mana sih dia menjadi asimtotnya gitu ya, di mana sih batas tanpa kontinunya tadi, kita deketin lah limit ya X menuju tak hingga dari X per 1 SX kuadrat. Nah, tulisannya ya. Maafin ya. 1 plus, ya Allah sama aja, 1 plus X kuadrat. Nah, kalau kita punya tak hingga gini, ada yang ingat gimana cara ngerjainnya? Kita bagi dengan pangkat tertinggi ya. Jadi kalau kita bagi dengan pangkat tertinggi, ya, kelihatan dong dia akan jadi seperti apa. Jadi X yang di atasnya kita bagi dengan X kuadrat, ini juga dibagi dengan X kuadrat, ini juga dibagi dengan X kuadrat. Akan menjadi seperti apa? Akan menjadi seperti ini. Ya, hasilnya adalah 0. Karena yang X di atas kalau dibagi dengan X kuadrat jadi 0 ya, ini juga jadi 0. Ini doang yang jadi 1. Jadi kan 0 dibagi 0 plus 1 jadinya 0. Oke. Apa sih maknanya berarti ketika X menuju tak hingganya hasilnya 0? Oh, berarti fungsi itu tadi dia punya asimtot di 0. Ya. Jadi ketika X-nya kita
buat menuju ke tahingga gitu, dia hasilnya jadi 0. Alias kalau dibalik ya, kalau Y-nya, ketika Y-nya, dia nggak akan menyentuh X sama dengan 0 gitu intinya di dalam fungsi tersebut. Dan bisa dilihat di dalam grafiknya gitu bahwa, oh iya benar gitu, sepanjang sumbu X ini, ya kita bisa lihat bahwa fungsi ini nggak akan pernah menyentuh X. Dia akan terus mengecil ya di sini. Jadi akan terus mengecil gitu. Mengecil dari sini nih. Tapi dia nggak akan pernah menyentuh X sama dengan 0. Begitu juga dengan dari kiri. Nih. Jadi grafiknya tuh kayak dia menyentuh semakin tinggi, menukik. Dia akan semakin mendekati X sama dengan 0. Tapi dia nggak akan pernah sampai ke X sama dengan 0 itu. Makanya dia bisa disebut asimtot. Asimtotnya di mana? Di X sama dengan 0. Gitu. Itu adalah contoh limit di tahingga. Sorry. Di Y sama dengan 0 ya. Di Y sama dengan 0. Asimtotnya di Y sama dengan 0 ya. Limit di tahingga. Jadi asimtotnya adalah Y sama dengan 0. Asimtot Y sama dengan 0. Ya, dia nggak akan pernah menyentuh Y sama dengan 0. Kecuali tadi di titik 0,0 ya, di sini. Cuman kan kalau secara melebar dia nggak menyentuh Y sama dengan 0. Oke, nextnya. Contoh, hitunglah limit dari X menuju min tahingga 2X pangkat 3 per 1 plus X pangkat 3. Oke, sama seperti tadi, kita akan bagi dia dengan pangkat terbesar. Nah, sehingga kalau kita bagi dengan pangkat terbesar, kita akan bagi dia dengan X pangkat 3, ya enggak? Kalau kita bagi dengan X pangkat 3, berarti hasilnya kira-kira akan jadi apa? Akan jadi 2 per 1 ya, sehingga hasilnya akan menjadi 2. Nah, berarti di sini karena hasilnya nanti 2 ya, kita bisa lihat hasilnya 2 nih. Nah, hasilnya 2 ya. Nah, di gambarnya juga berarti hasilnya 2. Nah, disinilah asimtotnya tadi Y sama dengan 2 ya. Ini kan Y nih. Ini sama dengan Y, ini sama dengan asimtot. Nah, di sini nih, ini asimtotnya terletak. Dia dengan manis, dia terletak di sini. Grafiknya gimana? Nah, grafiknya tadi dia sama, dari kanan sama dari kiri, dia tuh kayak mendekati 2, tapi dia nggak pernah menyentuh 2, gitu. Jadi cuma mendekati aja. Mendekati, tapi sampai tahingga pun dia tidak pernah menyentuh 2. Gitu ya. Oke, ini limit di tahingga. Next, kita bahas limit tahingga. Nah, limit tahingga tadi kalau di limit di tahingga X-nya menuju tahingga, nah kalau ini justru resultnya adalah tahingga. Sehingga PR-nya di sini justru adalah menemukan berapa sih X yang bisa menyebabkan dia menjadi tahingga. Gitu. Jadi ini kita udah tahu nih hasilnya akan menjadi kurang lebih tahingga. Gitu ya, di sini fx. Di sini limit nih, limit X menuju. Nah, kalau limit di tahingga, PR kita justru adalah nyari ini C-nya berapa sih? C-nya berapa sih yang membuat hasilnya nanti adalah plus minus tahingga. Itu karena kan di sini kita bisa lihat bahwa asimtotnya letaknya adanya di X-nya. Nah, X inilah yang harus kita cari. Kira-kira berapa ya yang bikin dia jadi tahingga? Kalau fungsinya kayak gini, 1 per X min 1 kuadrat kan jelas ya bahwa oh dia akan menjadi tahingga ketika di bawahnya tuh 0 gitu ya. Di sini 0. Berarti yang bikin dia jadi 0 kan adalah 1. Jelas nih berarti oke, asimtotnya berarti X sama dengan 1. Gitu. Jadi PR-nya kalau limit tahingga kita menemukan berapa sih X-nya gitu. Nah, ini tadi ya. Dari kiri sama dari kanan dia nilainya sama 1 gitu ya. Yang
menyebabkan dia jadi tak hingga. Jadi oke nih, berarti asimptotnya ada di X sama dengan 1. Ya. Nah, ini kesimpulan rangkuman sih ya, rangkuman bahwa kita punya yang namanya asimptot tegak sama asimptot datar, vertikal, horizontal. Ya, itu istilah aja. Nah, ini contoh asimptot yang tegak ya, di mana dia vertikal. Ya, ini asimptot vertikal berarti dia adalah limit tak hingga ya. Nah, di sini ya asimptotnya tegak berarti limitnya yang tak hingga. Nah, berarti kalau limitnya yang tak hingga berarti apa? Berarti hasilnya yang tak hingga ya. Hasilnya tak hingga, PR-nya kita nyari C-nya berapa. Nah, sedangkan kalau asimptotnya horizontal atau datar, ya di sini asimptot datar, berarti dia limit di tak hingga. Berarti PR-nya adalah kita cari X-nya menuju tak hingga dan min tak hingga. Nah, hasilnya adalah asimptot horizontal tadi ya. Gitu, asimptot horizontal atau datar. Jadi kalau kita diminta cari asimptot, kita lakukanlah kedua langkah ini ya. Buat nyari asimptot vertikal kayak gini, nyari asimptot datar kayak gini. Contoh nih ya, contoh. Carilah asimptot vertikal dan horizontal dari fungsi tersebut. Nah, si asimptot vertikal ini kan tadi jelas bahwa kita mau kalau vertikal, ya kalau vertikal kan dia berarti adanya di hasilnya gitu ya, hasilnya yang tak hingga gitu, hasilnya tak hingga. Bentuknya kan tadi kalau vertikal tuh yang seperti ini gitu ya, ini gitu. Nah, di sini berarti kita harus cari X-nya berapa sih, X berapa yang membuat dia menjadi hasilnya tak hingga gitu. Nah, berarti kita telaah aja nih fx-nya kan bawahnya x-1 ya. Yang bikin dia menjadi tak hingga pasti adalah ketika kita buat bawahnya ini jadi 0 gitu. Nah, berarti ya kira-kira x-nya adalah sama dengan 1 gitu ya. Nah, kita buktikanlah dengan si teorema limit itu bahwa oh iya benar, kalau dari kiri dia hasilnya min tak hingga gitu ya. Kalau dari kanan dia hasilnya plus tak hingga. Nah, berarti asimptot vertikalnya ada di X sama dengan 1. Nah, sedangkan kalau asimptot horizontal gitu ya, dia limit di tak hingga, kita buatlah berarti X-nya adalah menuju tak hingga. Kalau X-nya menuju tak hingga, kira-kira gimana nih? Kira-kira kan berarti dari fungsi ini, kalau X-nya menuju tak hingga, kita bagi dengan pangkat terbesar ya, untuk asimptot horizontal ini. Berarti kan kira-kira akan jadi 2/1 ya. Hasilnya berarti kira-kira ya asimptot horizontalnya ada di 2 lah ya gitu. Berarti kita udah dapat asimptot vertikalnya di 1, X sama dengan 1, asimptot horizontalnya adalah di Y sama dengan 2. Jadi nanti jawabannya gitu, asimptot vertikalnya X sama dengan 1, asimptot horizontalnya adalah Y sama dengan 2. Nah, ini akan memudahkan kita untuk menggambar grafik. Jadi kalau kita gambar grafik, kita langsung aja tarik garis lurus bahwa oke, ketika di X sama dengan 1, dia punya garis putus-putus. Ya. Di Y sama dengan 2, dia juga punya garis putus-putus. Gitu. Garis putus-putus. Nah, ini udah pasti adalah garis-garis area yang tidak akan disentuh oleh grafiknya. Ini memudahkan kita untuk menggambar grafik sih nantinya. Gitu, kita lihat, oke, ini dia result dari grafiknya. Dia punya asimptot di X sama dengan 1 dan juga asimptot di Y sama dengan 2. Dan kita tinggal terusin gambar grafiknya. Gitu. Jadi ini ya, limit di tak hingga dan limit tak hingga dan juga hubungannya dengan asimptot. Oke, ada latihan kedua di sini ya, carilah. Loh, kok ada grafiknya? Ya udah. Ini intinya tolong dicari tahu, carilah asimptot datar dan tegak dari fungsi berikut ya. Ini ilustrasi grafiknya lah kira-kira seperti itu. Tapi tolong dicari tahu ya dengan cara yang tadi sudah saya jelaskan. Dikerjakan, ya ini nomor 2, carilah semua asimptot datar dan tegak dari fungsi berikut.
Oke, sampai di sini untuk limit trigonometri dan limit yang membahas tentang asintot ya. Terima kasih.